Selamat sore Bapak Ibu saudara-saudara saya sekalian yang di seberang sana, terlebih teman-teman saya kaum disabilitas di Maumere tentunya, di Kabupaten Sika ini, di Flores, di NTT, di tingkat nasional, bahkan teman-teman disabilitas di tingkat dunia. Sore hari ini saya dalam channel Narok Sareng bersama saya Edu Sareng tampil kembali sore hari ini di Pantai Wisata Pangbelira Nangahure. Tetapi posisi saya hari ini ada di halaman depan dari rumah kami, seperti itu. Baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sore hari ini seperti yang saya janjikan pada video saya yang 2 hari lalu, yaitu saya tetap akan berbicara tentang dengan tema besarnya adalah menuju karakter super premium, ya. Jadi menuju karakter super premium. Namun subtemanya kali ini beda. Subtema pada video saya yang pertama dalam tema besar menuju karakter super premium ini adalah aspek pertama atau unsur pertama bagaimana membentuk seseorang memiliki karakter yang super premium, itu adalah unsur kejujuran dan ketulusan. Nah, pada video kali ini saya lanjutkan karena ada sekitar 6 atau 7 unsur. Unsur yang kedua ini adalah unsur yang tidak kalah penting, yang menyusun atau membentuk super premium karakter dari seseorang, dari manusia, yaitu adalah apa? Unsur ketaatan dan kesetiaan. Saya ulangi, unsur ketaatan dan kesetiaan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, unsur ketaatan dan kesetiaan ini luar biasa, tidak main-main. Kita bisa lihat contoh di sekeliling kita, bagaimana kehancuran dari rumah tangga, bagaimana kehancuran pekerjaan, profesi seseorang, bagaimana kehancuran kota kita, bagaimana kehancuran bangsa dan negara kita. Semua itu diakibatkan karena apa? Para pemimpin atau orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan sebagai pemimpin sangat tidak taat dan tidak setia. Bukti, terlalu banyak bukti. Terlalu banyak bukti. Unsur ketaatan dan kesetiaan ini adalah unsur yang paling penting. Bukti di negara ini. Kita lihat baru-baru ini, terus terang ini menjadi sangat viral. Kita semua tahu ya, bagaimana ada satu peristiwa tragedi nasional ya, yang dapat saya katakan seperti itu, bahwa terjadi di kelompok teman-teman kita di tubuh kepolisian ya, luar biasa. Kita lihat ada tragedi bagaimana hanya karena kekuasaan, hanya karena uang mungkin, hanya karena kesombongan, hanya karena kecongkakan, merasa dia berkuasa dan hebat luar biasa, tetapi dia lemah di taat dan setia. Taat dan setia terhadap apa? Ketaatan dan kesetiaan terhadap peraturan. Peraturan undang-undang, peraturan di kepolisian, peraturan yang sekarang dipegang, diikuti oleh semua orang yang umat beragama, yaitu apa? Peraturan di dalam agama, dan itu semua agama mengajarkan tentang bagaimana ketaatan dan kesetiaan. Semua itu dilanggar dengan sangat keras dan sangat kuat. Akhirnya bukti kita lihat baru-baru ini sangat mengenaskan ya. Bagaimana FS dengan segala macam hal yang dia miliki ya, katakan kesombongan dia, kecongkakan dia tahu bahwa dia tahu segala, dia bisa urus segala. Akhirnya anak buahnya sendiri, orang yang mengawal dia, orang yang mengawal istrinya, yang bekerja habis-habisan,
tetapi hanya karena persoalan yang mungkin sekarang ini saya katakan persoalan yang tidak masuk akal, dia harus melakukan pembunuhan berencana secara sangat sadis. Seperti itu. Oh, luar biasa. Ini akibat kenapa? Tidak taat dan tidak setia. Mereka melanggar ketaatan dan kesetiaan. Dan sama juga, mereka tidak jujur dan mereka tidak tulus. Mereka tidak taat dan tidak setia. Tidak taat terhadap apa? Janji atau sumpah yang mereka telah lakukan, mereka yang telah nyatakan pada saat mereka menerima jabatan mereka sebagai para pemimpin di kepolisian. Mereka tidak taat. Padahal mereka sumpah di atas Alkitab untuk menerima jabatan-jabatan itu. Sumpah di atas Al-Quran untuk menerima jabatan-jabatan itu. Tapi akhirnya mereka membelot. Karena apa? Satu hal yang sangat mendasar. Yang menurut Alkitab. Yaitu apa? Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Saya lupa ini di pasal ayat mana. Tapi ini pasti. Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Jadi itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Masalah ketaatan dan kesetiaan itu sangat penting. Sangat penting. Di organisasi apapun. Di organisasi pemerintahan. Di organisasi sipil. Organisasi militer. Di keluarga. Di koperasi. Di perguruan tinggi. Di sekolah. Dimanapun. Ada yang namanya sistem dan organisasi. Ketaatan dan kesetiaan terhadap aturan. Terhadap kesepakatan bersama. Terhadap perjanjian-perjanjian. Terhadap undang-undang, semua yang telah dilakukan, setiap orang harus taat dan setia terhadap tata aturan itu. Sama juga kalau kita melawan aturan yang telah diperintahkan oleh Tuhan, kita juga pasti akan hancur. Akan hancur. Tidak pernah akan ada yang selamat. Mungkin di dunia ini Anda selamat. Anda bisa lolos di dunia ini karena kelicikan Anda sekalian. Tetapi ingat, pada saat pengadilan di hari akhirat, Anda tidak pernah akan lolos. Karena setiap kesalahan dosa kita yang kita tidak mengaku, kita tidak bertobat, itu dicatat lengkap di surga. Suatu saat nanti kau kaget bahwa apa? Ternyata tercatat semua. Dan Tuhan bilang apa? Ternyata saya tidak mengenal kamu. Oh, haleluya. Itu sangat berbahaya. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya harus katakan bahwa video ini saya peruntukkan untuk semua kalangan. Bukan hanya saya sebagai orang Kristen, bukan. Nah, untuk teman-teman saya disabilitas di sana, untuk orang-orang di luaran sana semua, dari golongan Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, ini tujuan video saya. Karena hal yang paling utama yang saya ingin seberangkan dan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah hal-hal yang bersifat umum, tidak eksklusif, tapi bersifat umum, seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya juga harus mengaku dengan jujur bahwa dasar daripada video ini saya buat, dasar daripada bagaimana saya mau mengembangkan suatu pemikiran dan pemahaman saya tentang super premium karakter ini, justru saya dapat ketika saya memahami dan membaca, mempelajari Alkitab saya, mempelajari Alkitab saya yang 60 buku itu, mulai dari Perjanjian sampai ke Wahyu. Saya sudah bolak-balik beberapa kali. Saya juga mempelajari banyak khotbah para pendeta, pastor. Ada debat-debat. Saya ikuti seminar-seminar. Saya ikuti secara online. Saya juga pernah mengikuti kursus Alkitab online. Akhirnya saya memberanikan diri untuk tampil dan omong seperti ini. Kenapa? Saya tidak mungkin tunggu saya harus memiliki titel sarjana teologi atau apa S1, S2, S3, tidak. Saya tidak mungkin ke sana lagi.
karena saya sudah uzur. Saya sudah tua, saya sudah opa-opa, umur sudah 66 tahun, sehingga bagi saya tidak perlu. Saya bisa mempelajari sendiri, saya juga mempelajari yang namanya bagaimana menafsirkan Alkitab. Kemudian dengan modal seperti itu, saya minta bantuan kepada apa? Kepada Tuhan Allah Roh Kudus untuk memberikan pencerahan kepada saya, mengajar saya, bahkan menjamah saya, supaya apa yang saya sampaikan ini adalah benar-benar Alkitabiah. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk itu saya mau membuktikan bahwa dasar daripada saya menyampaikan unsur kedua ini dari super premium karakter ini, yaitu adalah ketaatan, kesetiaan ini, itu saya belajar dari Alkitab. Untuk itu baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari sedikit kita dengarkan beberapa cuplikan bacaan di Alkitab, supaya itu menjadi dasar dan pertanggungjawaban saya, bahwa dari sanalah saya berani untuk menyampaikan hal ini. Baik, terima kasih. Silakan yang membacakan. 1 Tawarikh pasal 10 ayat 13 dan 14. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Oh, haleluya. Luar biasa. Ini di Perjanjian Lama ya. Tegas Alkitab mengatakan bahwa Saul mati karena dia tidak setia kepada Allah. Dia tidak setia kepada Allah. Itu Saul mati. Akibat selanjutnya dia mati kenapa? Dia selingkuh. Dia selingkuhi Allah. Yaitu apa? Dia pergi meminta petunjuk kepada arwah. Makanya di iman kepercayaan saya sebagai orang Kristen, kami sangat dilarang keras untuk minta petunjuk kepada arwah. Dia minta petunjuk kepada arwah. Kalau di zaman ini, itu pun luar biasa. Saya dulu pun seperti demikian. Minta petunjuk kepada arwah. Bahkan saya pergi ke kuburan. Kalau saya tidak senang dengan seseorang, saya minta arwah dari orang tua saya untuk mensikat dia, untuk segala macam. Bahkan saya minta berbagai macam petunjuk itu di arwah. Saya juga lakukan dulu itu. Tetapi untung, mungkin Tuhan sudah memilih saya sebelum dunia ini terjadi, maka saya tidak mati. Tapi Saul mati. Itu tegas Alkitab mengatakan seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Itu. Kita sekarang ini, mungkin kita katakan, oh tidak. Saya mau katakan, ada satu istilah adat ya, yang biasa disebut apa? Piong. Nah, ya toh? Piong itu artinya apa? Memberi makan kepada arwah. Kita memberi makan kepada arwah tujuannya apa? Kan tujuan kepercayaan di adat budaya kita memberi makan kepada arwah, satu tentu arwah itu hidup. Arwah itu ada. Tapi arwah, apakah arwah makan nasi? Apakah arwah makan daging? Kan tidak. Lalu kita memberi makan kepada arwah tujuannya untuk apa? Supaya arwah tolong kita. Arwah jaga kita. Arwah menjaga seluruh kegiatan kita. Di pertanian, di dagang, apa segala macam. Kita sering di sudut-sudut kamar. Kita taruh sesajen. Kemudian kita piong. Itu sama. Dulu saya pun seperti demikian. Karena saya tidak tahu kebenaran firman Tuhan. Saya tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Saya hanya ikut saja bahwa kami sebelum saya di Kristen dulu kita doakan arwah. Doa khusus untuk arwah. Padahal setelah saya mengerti kebenaran firman Tuhan, itu Tuhan larang keras. Dan ini buktinya. Saul mati karena dia tidak taat kepada Allah. Dia membelok. Dia berselingkuh. Dia selingkuhin Allah. Dia pergi minta petunjuk kepada apa? Arwah. Itu Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya mau lanjutkan lagi
bahwa persoalan ketaatan dan kesetiaan itu adalah persoalan yang sangat dituntut, sangat dituntut oleh Allah, oleh Tuhan kepada kita. Bagaimana kita harus taat dan setia kepada Tuhan, kepada Allah. Taat dan setia itu artinya apa? Kita taat itu taat aturan-aturan Tuhan. Di dalam semua Alkitab, di dalam kitab suci agama apapun, saya tahu persis dan saya yakin soal ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Allah, teman-teman dari Muslim, Allah Tuhan Yesus Kristus kami. Dan kemudian ada sebutan Allah, saya tidak tahu, di Hindu, Buddha, Konghucu, semua mereka pasti dalam Alkitabnya mengajarkan tentang apa? Ketaatan dan kesetiaan. Itu perintah Allah supaya kita taat dan setia. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tadi kita perjanjian baru, lama, sekarang kita dengarkan lagi satu bacaan berikut ini yang akan dibacakan oleh seseorang yang mendampingi saya supaya ada contoh lain tentang ketaatan dan kesetiaan. Silakan membacakan. Matius 17 ayat 27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah, dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Haleluya. Ini kamu tahu, ini adalah di Injil Matius. Ini tulisan dari ucapan langsung Tuhan Yesus. Ketika para penagih pajak bea cukai datang bertanya kepada Petrus, kamu dan gurumu apakah tidak membayar pajak? Lalu Petrus bilang apa? Kami juga membayar pajak. Ada beberapa diskusi lagi. Langsung Tuhan Yesus tanya, bagaimana? Apakah kita membayar pajak? Iya. Tapi di negeri ini yang membayar pajak itu adalah orang asing. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Supaya kita jangan sampai menjadi batu sandungan. Jangan sampai kita ini juga hanya karena kita tidak bayar pajak, kita menjadi batu sandungan. Kita dijadikan alasan untuk mereka kejar-kejar kita, kaki bagi kita. Makanya apa? Tuhan Yesus perintahkan kepada Petrus, kau pergi ke danau, pancing ikan, dan di mulut ikan itu kau akan temukan, ikan pertama yang kau pancing, kau akan temukan 4 dirham. Bayarlah itu untuk kita berdua, untuk membayar pajak. Luar biasa. Ini luar biasa. Tuhan Yesus sendiri, yang pada saat dia turun ke bumi ini, dia 100% Tuhan, tapi dia juga 100% manusia. Dia yang menguasai seluruh alam semesta. Bahkan ada firman yang mengatakan bahwa apa? Langit adalah takhtaku, bumi adalah pijakan kakiku. Semua di dunia ini menurut iman kepercayaan seorang Kristen itu milik Tuhan. Milik Tuhan. Buat apa dia mau bayar pajak? Tapi tidak. Tidak seperti demikian. Kenapa? Membayar pajak di mana Tuhan Yesus lakukan itu hanya dengan satu tujuan. Dia mengajarkan kepada kita manusia, umat manusia yang sekarang ini orang yang mengikuti ajaran, doktrin ajaran Tuhan Yesus itu hampir 3 miliar lebih di dunia ini. Supaya apa? Kita taat dan setia. Bukan tujuan dia membayar pajak, bukan. Tujuan adalah mengajarkan kepada kita supaya kita para pengikut-pengikutnya itu apa? Taat dan setia. Taat dan setia terhadap segala peraturan. Itu tujuannya. Luar biasa. Haleluya. Tuhan sendiri mengajarkan kepada kita supaya kita taat dan setia. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Lalu bagaimana ketaatan dan kesetiaan ini terkonstruksi dari faktor-faktor apa saja? Di dalam video saya yang lalu, saya juga sudah sampaikan
mungkin tidak terlalu panjang lebar, tapi saya mau katakan lagi bahwa ada sekitar 4 atau 5 faktor yang mengkonstruksi atau membentuk karakter seseorang. Apakah karakter itu akan menjadi karakter yang jahat, kurang ajar, bejat, moral, dan segala macam, atau karakter yang super premium, karakter yang bagus, karakter yang menjadi buruan, kejar-kejaran orang di dunia. Seluruh perusahaan, apapun pemerintah, apapun, mereka selalu mencari orang yang memiliki karakter yang baik. Yang saat ini saya namakan apa? Super premium karakter. Apa konstruksi daripada karakter? Konstruksi yang pertama adalah apa? Keturunan. Gen keturunan. Itu pun sedikit mengkonstruksi sifat, tabiat, tingkah laku, perilaku, etika moral dari seseorang. Konstruksi yang kedua adalah keluarga. Keluarga. Keluarga itu adalah pabrik. Pabrik pertama yang kalau salah-salah di dalam keluarga, orang tua, bapak, mama tidak benar, tidak becus mengajarkan kepada anak-anaknya, maka anak-anaknya akan menjadi tumbuh kembang dewasa, akan menjadi anak-anak yang kurang ajar. Konstruksi yang ketiga adalah apa? Pendidikan agama. Haleluya, ini penting luar biasa. Pendidikan agama. Dan pendidikan yang agama yang benar adalah apa? Kau mendidik agama kepada anak-anak sebelum mereka bisa bicara. Umur 1-2 tahun sudah kau ajarkan mereka bagaimana agama dengan cara-cara yang tentu sederhana. Itu konstruksi yang ketiga. Konstruksi yang keempat yang membangun karakter seseorang, mau hitam atau menjadi putih, itu adalah apa? Lingkungan. Lingkungan di mana kita tinggal. Lingkungan di mana anak itu hidup. Itu konstruksi yang keempat. Sedangkan konstruksi yang kelima adalah apa? Pendidikan. 5 faktor ini sangat kuat membentuk karakter seorang anak. Apakah dia akan menjadi anak yang penurut, baik, sesuai dengan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara, bahkan satu harapan Tuhan. Ataukah konstruksi di mana anak-anak itu terkonstruksi menjadi anak-anak yang tidak baik dan benar. Dari kelima faktor ini, menurut pandangan saya, tafsiran saya, dari berbagai macam saya baca di dalam Alkitab dan juga pengetahuan-pengetahuan di luar sana, saya dapat menyimpulkan bahwa faktor keluarga adalah faktor yang sangat besar berpengaruh kepada anak-anak kita. Faktor keluarga. Kenapa? Karena pada saat anak sudah mulai belajar jalan, bahkan anak masih di dalam kandungan ibunya, dia sudah bersekutu dengan ibunya. Setelah anak-anak belajar jalan, tiap hari dia bersama dengan ibunya. Waktu dia belum bisa baca, waktu dia belum bisa omong, tetapi dia sudah biasa dengan ibunya. Oleh karena itu, kemampuan kuat daripada anak-anak itu bukan karena orang tua omong. Kamu jangan ini, jangan bikin ini, jangan bikin itu. Karena tidak baik. Itu melanggar aturan, itu melanggar agama, melanggar hukum-hukum pemerintahan. Saya kasih tahu, Bapak, Ibu, saudara-saudara saya sekalian di sana, anak-anak tidak akan dengar. Karena ternyata apa? Kemampuan anak-anak yang paling hebat pada saat mereka masih anak-anak itu adalah apa? Mereka menjiplak. Mereka menjiplak. Mereka melihat, mereka menonton. Siang hari malam, apa yang dilakukan oleh orang tua. Oleh karena itu, saya katakan, kalau kita melarang anak-anak didik kita di rumah, waktu mereka masih kecil, bahkan mungkin mereka mulai dengan PAUD, TK, apa yang kita larang kepada mereka, itu juga yang tidak boleh kita lakukan. Kita larang anak-anak, jangan pegang HP, itu tidak baik. Mungkin mereka masih omong tapi belum lancar ya. Tapi kan dia lihat tiap hari bapak bangun pagi sudah rubuh HP di depan. Mama,
kopi ko. Cepat kopi segala macam. Itu sabda rokok itu ada di lemari itu. Langsung dia di depan kopi rokok, kemudian dia dengan HP-nya sibuk sana sini. Kan anaknya nonton. Mereka belum bisa menjawab, apalagi melawan. Tapi mereka bilang, ini Bapak larang saya jangan HP. Kenapa dia HP siang hari malam? Sama mama juga kayak gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini yang kita larang kepada anak-anak, kita hati-hati. Jangan kita lakukan. Sama juga merokok. Kalau kita larang anak-anak merokok itu berbahaya, merokok itu dosa, minum mabuk itu dosa, kita sendiri juga harus jangan merokok. Kita larang anak-anak tidak merokok, baru kita merokok, itu artinya apa? Kita bohong. Kita bohong, kita tidak jujur, kita tidak tulus. Jadi mengajarkan ketaatan dan kesetiaan kepada anak-anak pada saat kita masih anak-anak masih kecil, itu adalah lebih baik, lebih besar, lebih hebat. Harus dilakukan dengan apa? Omong kurangi dan memperbanyak tingkah laku kita. Nah, perbuatan kita harus seirama, sejalan dan apa yang kita omong. Seperti itu. Nah, kalau saya katakan, saya ini orang pertanian ya. Kalau di pertanian kami itu kami sering sebut dengan satu konsep dalam pertanian itu adalah demplot. Demplot itu adalah demonstrasi plot. Kebun contoh. Kebun contoh. Jadi kita mau membuat satu kebun contoh kecil untuk memberitahukan kepada orang, untuk mengajarkan kepada orang. Kita tidak bisa omong, oh pupuk ini bagus, pupuk organik ini bagus, ini bagus, jarak tanamnya harus sekian, cangkulnya sekian, harus begini. Nah, pemberantasan hama penyakitnya seperti begini. Orang tidak mengerti. Orang akan cepat mengerti kalau harus dengan ada demplot, kebun contoh. Makanya keluarga itu, bapak mama itu harus jadi seperti itu. Mereka harus menjadi kebun contoh. Supaya anak-anaknya lihat, belajar, oh begini. Mereka pasti akan ikut. Dan bapak dan mama juga harus jadi apa? Harus jadi seperti ikan mas di dalam akuarium. Mereka tonton setiap hari. Lenggak-lenggok cantiknya ikan itu. Itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Itu yang harus kita lakukan. Jadi ketaatan dan kesetiaan itu sangat penting. Sangat penting. Apalagi di tingkat di militer. Haleluya. Itu sangat penting dan sangat riskan. Kemiliteran itu sangat membutuhkan ketaatan dan kesetiaan. Maka kita kan mungkin heran ya. Jenderal panggil atau pimpinan kompi atau batalion panggil, Jimmy, sini. Siap, komandan. Kamu harus lakukan seperti ini. Siap lakukan. Tidak ada diskusi. Mereka harus betul-betul ikut prosedur, tetap ketaatan dan kesetiaan. Kenapa? Karena mereka pegang senjata. Mereka pegang sangkur. Kalau mereka tidak taat dan kesetiaan, terjadi seperti di kepolisian ini. Bahkan juga di tempat teman-teman kita tentara juga terjadi kan? Itu antara pasukan, antara angkatan berkelahi dan segala macam. Itu kenapa tidak taat dan tidak setia kepada pimpinan, tidak taat dan tidak setia kepada aturan hukum undang-undang yang telah ditentukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya kira video saya sore hari ini seperti itu, di mana unsur kedua dari tema umum, yaitu menuju karakter super premium, tentang ketaatan dan kesetiaan, di mana saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian tadi bahwa semua itu saya ambil sumbernya dari Alkitab saya. Kenapa demikian? Karena saya pun harus jujur. Saya jujur. Karena memang dari sanalah saya menimba segala macam pengetahuan tentang Alkitab. Tapi saya yakin dan percaya. Saya yakin dan percaya. Karena makna atau aspek daripada apa yang saya sampaikan sore hari ini itu bersifat inklusif kepada semua orang. Maka saya yakin dan percaya
masing-masing kita, mari kita buka Alkitab kita. Teman-teman di Muslim, kita buka Al-Quran kita. Saya yakin Hindu, Buddha, Konfusius, bahkan dari kelompok-kelompok keyakinan dan kepercayaan, itu mereka pasti juga memiliki yang namanya apa? Petunjuk, informasi yang jelas tentang bagaimana umat manusia di bagian lingkungan kita masing-masing, di agama dan keyakinan kita masing-masing, tentang ketaatan dan kesetiaan. Luar biasa. Seperti itu. Itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya sangat berterima kasih ya. Berterima kasih pada sore hari ini saya sudah bisa memenuhi janji saya untuk menyampaikan unsur kedua. Masih ada 4 ini. Masih ada 4 unsur yang membentuk atau membangun karakter super premium. Nah, oleh karena itu, sebelum saya tutup video saya kali ini, saya teringat ibu saya, mama saya dulu sering memberikan satu pesan kepada saya, dan saya yakin ini semua kita orang Sika pasti akan mendapatkan pesan seperti ini. Pasti. Mungkin yang lain tidak, tapi itu saya ingat sampai sekarang. Mama saya sering bilang apa? Saya omong pakai bahasa daerah ya. Mama saya bilang apa? Masik luhir boganha, ia di au lopa mala, raik ia atarimun. Saya ulang ya. Masik luhir boganha, di au lopa mala, raik ia atarimun. Apa artinya? Artinya apa? Walaupun jarum patah, jarum yang sudah patah ini, itu pun kau jangan ambil. Jika jarum patah itu milik orang lain. Oh, luar biasa. Artinya apa? Sekarang baru saya sadar betul-betul dan saya mengerti bahwa ketaatan dan kesetiaan itu adalah kita harus mulai dengan hal-hal yang kecil. Jarum patah itu kan tidak ada guna lagi. Tinggal buang. Beli baru. Apa sih harga jarum? Tetapi orang di dalam kearifan lokal wisdom, masyarakat adat mengajarkan kepada anak cucu mereka seperti itu. Itu mama saya sering omong kayak gitu. Biar jarum patah, tapi kalau itu bukan milikmu, jangan kau ambil. Itu artinya apa? Kau harus taat dan setia kepada aturan dan ajaran Tuhan. Taat dan setia kepada aturan pemerintah. Taat dan setia kepada seluruh aturan, kesepakatan, perjanjian, semua yang diatur oleh negara, bahkan oleh agama, apapun kita harus taat dan setia. Seperti itu. Itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, terima kasih banyak. Sore hari ini saya sudah menyampaikan itu, saya senang. Kemudian ini jujur ini ya, saya harus omong jujur. Ini pun saya sudah cari dan tanya di Alkitab ya, di firman Tuhan. Ternyata diperbolehkan. Yaitu bahwa apa? Saya harus terus terang, Bapak Ibu saudara-saudaraku, saudara-saudariku di sana. Saat ini, jujur setelah 4 tahun lalu, saya Tuhan jamah saya, Tuhan panggil saya kembali. Saya benar-benar fatal ya. Dulu kami tetap menyewakan pondok kami ini untuk kegiatan-kegiatan yang tidak baik ya. Ada perzinahan apa segala macam itu. Tetapi setelah saya sudah di jalan kebenaran firman Tuhan, saya kasih tahu kepada istri dan anak-anak saya bilang apa? Ini salah, ini dosa. Lalu kami tutup. Dan sejak itu saya tidak punya pekerjaan dan penghasilan 1 sen pun. Saya sudah tidak bekerja. Saya sudah betul-betul nganggur. Tambahan lagi sejak 3 tahun lalu saya buta. Jadi saya mau kerja apa? Kemudian istri juga tidak terlalu sehat apa dia.
Jadi susah untuk kerja lagi macam dulu, itu punya kemampuan bikin kue dan segala macam. Jadi kami betul-betul hidup harap dari diakonia dari gereja kami. Setiap bulan mereka memberi kami satu karung beras ya, 20 kilo. Saya juga sekarang dari teman-teman ada uang 100-200, mereka bantu kami untuk hidup, untuk beli minyak panas, untuk beli obat, kami berdua seperti itu. Sehingga jujur saya mau kasih tahu, jika Bapak Ibu di seberang sana berkenan mungkin dengan video saya ini, tolong jika ada kelebihan uang receh apa segala macam, tolong kumpulkan dan tolong bantu saya. Jujur saya harus kasih tahu, ini video ini juga saya rekam tapi belum ada pulsa. Saya harus jujur, tidak jadi masalah ya. Apa dasar Alkitabiah dari saya omong ini? Karena apa? Dulu Paulus juga sama. Di daerah penginjilan dia meminta bantuan kepada umat-umat atau jemaat. Kemudian dia berikan bantuan itu kepada para rasul atau orang-orang jemaat yang ada di Israel. Waktu itu ada kelaparan, kesulitan seperti itu. Jadi saya jujur harus katakan seperti demikian ya. Jadi terima kasih banyak. Kemudian jangan lupa tetap subscribe, komen dan share agar video ini dapat kita viralkan bersama. Jika Bapak Ibu menganggap bahwa ini baik dan benar dan penting. Baik, terima kasih banyak. Salam, salam, salam. Haleluya. Amin.